Audio Jungle. Salam, salam dalam damai kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Mujirarjo, Jemaat Kelompok Babelan GKJ Bambu Kuning Bekasi. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Diperkenankan untuk dapat memberikan sharing tentang bagaimana Tuhan menyertai dalam setiap pergumulan hidup anak-anak-Nya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, terkhusus dalam masa-masa pandemi. Peristiwa yang saya alami ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Sangat berat kehilangan orang yang sangat kami kasihi. Separuh nyawa ini serasa hilang. Merasakan saat itu berperan sebagai bapak tunggal. Sering bertanya, apa maksud Tuhan di dalam hidup saya? Sangat berat saat itu untuk menyanyikan lagu Semua Baik. Apanya yang baik Tuhan? Kadang saya sering bertanya kepada Tuhan. Yang menguatkan saya adalah bahwa bagaimanapun hidup harus berjalan. Ada dua anak yang membutuhkan saya untuk melanjutkan hidup, dan untuk itu saya harus kuat dan tidak boleh sakit ataupun sedih. Anak pertama kuliah di Jogja, dan anak kedua yang saat itu baru menginjak kelas 1 SD. Sampai pada suatu waktu, dan itu butuh waktu beberapa bulan, akhirnya saya memperoleh jawaban bahwa saya memandang bahwa apa yang perkenankan Tuhan terjadi dalam hidup saya, semuanya adalah baik. Melewati berbagai macam pergumulan dalam pekerjaan, dan saya berperan sebagai bapak tunggal adalah sangat berat bagi saya. Sangat berat dalam pendampingan sekolah anak kami, Rena. Dalam keterbatasan Rena yang belum bisa lancar membaca saat itu, sangat berat untuk bisa ikut dalam mendampingi belajar. Nilai semester 1 masih kurang. Tuhan mengutus lewat beberapa orang untuk bisa mendampingi melalui beberapa les dan mendampingi dalam kegiatan belajar, serta menyediakan segala sesuatunya untuk Rena. Saat malam menjelang tidur, Rena selalu minta dipeluk. Saat itu saya merasakan dengan sangat bahwa Rena sangat membutuhkan saya, dan ada kebutuhan yang dirasakannya yang tidak akan bisa saya berikan, yaitu bimbingan dan sentuhan seorang ibu. Saat itu juga saya diberi kesempatan pada diri saya untuk mengalami sakit. Sakit ini berhubungan dengan tulang belakang saya. Gejala awal HNP. Sebetulnya sakit tulang belakang ini sudah saya rasakan sejak beberapa bulan sebelum pandemi. Dan saya sudah berusaha berobat ke tukang tusuk jari, Sinse, dan beberapa rumah sakit.
Belum ada tanda-tanda untuk berkurang sakitnya. Hingga tiba di masa pandemi, di saat itu rasa sakit di tulang belakang saya semakin kuat. Ada beberapa teman memberikan informasi satu rumah sakit yang bagus di bagian perawatan tulang. Pergumulan sendiri bagi saya, karena saya harus berobat di rumah sakit di masa pandemi ini. Sempat ada rasa takut karena di masa pandemi ini cukup berbahaya jika harus berobat di rumah sakit. Tapi demi pendampingan untuk anak-anak saya, bagaimanapun saya bertekad untuk bisa sembuh. Dan juga dengan terus berdoa kepada Tuhan, saya beranikan diri untuk berobat di rumah sakit. Rangkaian pengobatan di rumah sakit saya ikuti. Dari konsultasi dokter, ronsen, MRI, dan fisioterapi saya ikuti semua. Dari pengobatan di rumah sakit berkurang sedikit rasa sakit itu. Lanjut ke beberapa tempat terapi saraf kejepit. Saya jadi lebih tahu kondisi tulang saya, mengerti bagaimana cara terapi mandiri sesuai dengan kondisi penyakit saya. Pengobatan terus berlanjut ke rumah terapi dan lainnya. Sekian bulan saya melalui proses pengobatan dan terapi. Dan itu semua terjadi di masa pandemi ini. Dalam proses pergumulan rasa sakit dan pengobatan, saya mendapatkan bahwa semuanya itu baik. Dan semua terjadi atas izin Tuhan. Saya juga bersyukur saat sakit ada sahabat yang mengetahui persis pergumulan saya dan selalu mendoakan saya. Saat ini rasa sakit sudah berkurang banyak, berangsur menuju pemulihan dengan terus terapi mandiri. Puji Tuhan, Tuhan tidak membiarkan saya sendirian dalam pengobatan dan pemulihan. Ada seorang sahabat yang memaksa saya berobat, memesankan registrasi untuk perawatan dan mendampingi. Karena jujur, saya tidak bisa bertindak sendirian. Tuhan mengizinkan saya mendapatkan sakit ini. Tapi Tuhan juga memberikan berkat yang lain. Keinginan anak-anak untuk mendapatkan seorang ibu terwujud. Semua proses itu berjalan lancar, termasuk segala persiapan dan pelaksanaan. Dan itu semua terjadi di masa pandemi. Pada masa pandemi, dengan adanya kuliah online, kami sekeluarga dipersatukan dalam kebersamaan dan mengenal satu sama lain, khususnya terhadap calon istri dan ibu dari anak kami. Banyak pergumulan yang terjadi dalam proses adaptasi, bina pranikah, penyusunan souvenir, persiapan pemberkatan, resepsi, dan memulai hidup dengan keluarga yang baru di awal tahun 2021. Sering di awal pergumulan, banyak hal yang harus kami putuskan dan menyedot banyak tenaga dan pikiran. Kadang kami lelah dan letih. Satu hal yang menguatkan kami adalah bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena kebetulan. Pasti ada rancangan Tuhan di dalamnya. Segala sesuatu terkadang tidak sesuai penampakannya. Dalam pergumulan dan perjumpaan dengan permasalahan,
membuat kami sampai pada satu titik. Tiada ada pilihan lain kecuali menyerahkan segala beban permasalahan pada Tuhan. Kehidupan memang tidak selalu senang. Kadang-kadang air mata berlinang karena banyaknya persoalan yang datang. Hal tersebut membuat saya sadar bahwa hidup itu butuh tantangan atau harus menghadapi masalah agar kita senantiasa bergantung kepada Allah. Kadang-kadang hidup dihadang taburan kerikil di perjalanan agar kita berhati-hati. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jujur, berat rasanya untuk lepas dari rasa khawatir. Tidak mudah menghilangkan rasa khawatir yang membuat susah tidur, tidak nafsu makan, dan butuh kepasrahan serta keberserahan penuh kepada Tuhan. Tuhan telah izinkan menghadapi kesulitan agar kita mengerti apa artinya usaha meraih keberhasilan. Ternyata lewat permasalahan yang terjadi membentuk saya dan membuat saya dekat dengan Tuhan. Tuhan membuat saya bisa lebih menghargai keluarga, waktu dan tenaga. Bahkan lewat permasalahan keuangan, Tuhan mendidik saya untuk menghargai setiap rupiah berkat Tuhan yang diterima. Dan selalu bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Sering kita masuk dalam pertemuan permasalahan dan kita tidak sadar bahwa medan pertempuran sangat tidak saya kuasai. Dalam cerita mengubah pola pertempuran, elang tidak melawan ular di tanah. Ia mengangkatnya ke langit dan mengubah medan pertempuran dan kemudian membawa terbang ular itu ke langit. Ular itu tak lama kemudian jadi tidak memiliki stamina, tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada keseimbangan di udara. Juga tidak berguna, lemah, dan rentan. Tidak seperti di tanah di mana ia sangat kuat dan mematikan. Sering dalam menghadapi permasalahan hidup, secara spontan saya langsung melakukan strategi dan analisis menghadapi masalah tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup. Jika saya umpamakan ular itu adalah persoalan hidup yang menggigit saya, maka saya akan membawa persoalan saya itu ke alam spiritual, dalam hal ini ke langit dengan berdoa. Dan ketika saya berada di alam spiritual, maka saya yakin Tuhan pun segera akan mengambil alih pertempuran tersebut. Saya menyadari untuk tidak melawan musuh, yaitu persoalan hidup di zona nyamannya. Saya selalu mengubah medan pertempuran seperti elang dan biarkan Tuhan mengambil alih melalui doa tulus kita. Sekali lagi melalui doa tulus kita. Dan dengan langkah tersebut, saya dapat melangkah tanpa goyah. Seperti dikatakan dalam 2 Samuel 22 ayat 37, Kau berikan tempat lampang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Mari terus berjuang menuju kemenangan. Jangan pernah lelah dan mengeluh.
Yakini semua pasti akan baik dan indah pada waktunya. Salam sehat dan bahagia. Tuhan memberkati.